Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas حي على حي على حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم
على سيدنا مولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا جل شأنه في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا جل وعلا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار أعاذني الله وإياكم من النار. أيها المسلمون أوصيكم بنفسي وتقى الله عز وجل faqad fazal muttaqun. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Hari Jumat adalah hari yang Nabi menamakannya sebagai Sayyidul Ayyam, pemimpin dari hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan hari Jumat ini merupakan salah satu dari hari raya kaum muslimin yang terus berulang di setiap pekannya. Hari Jumat ini adalah hari yang istimewa dibandingkan hari-hari yang ada. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan alam semesta ini di hari Jumat, dan disitulah tegaknya kiamatul kubra, kiamat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di kehidupan dunia ini ada manusia yang taat dan ada manusia yang bermaksiat. Ada yang menjalankan perintah, ada yang melanggar larangan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Sesungguhnya setiap umatku, kalau mereka adalah kaum muslimin, maka mereka akan masuk ke dalam surga seluruhnya, illa man aba, kecuali orang-orang yang tidak mau untuk memasuki surga. Para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang yang tidak mau untuk masuk surga ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaati apa yang telah aku bawa dari sunnah ini, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Dan orang-orang yang bermaksiat, dia mendurhakai apa yang telah aku bawa, sunnah yang telah diterangkan, maka merekalah orang yang enggan. Sunnah Nabi SAW, ada orang-orang yang menjalankan dan ada orang-orang yang mereka berpaling dari sunnah Nabi. Demikian pula tatkala kita melihat kehidupan di muka bumi ini, ada orang-orang yang mereka mengikuti ajaran Allah Azza wa Jalla. Ada juga di antara mereka yang berpaling kepada jalan yang buruk, jalan yang menyelisihi ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang berpaling ini adalah orang-orang yang mereka enggan terhadap surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkan, ala inna sil'atallah ghaliyah. Ketahuilah sesungguhnya perniagaan Allah Azza wa Jalla itu sangat mahal harganya. Ala inna sil'atallah al-jannah. Ketahuilah sesungguhnya perniagaan Allah itu adalah surga. Untuk masuk ke dalam surga butuh yang namanya kesabaran. Untuk mencapai surga seorang harus siap untuk mendapatkan musibah, ujian yang semakin berat menimpa seorang hamba, semakin besar kenikmatan yang akan didapatkan ke dalam surga. Ada orang yang mereka istiqamah di atas ketaatan. Mereka bersabar untuk menjalankan kehidupan di muka bumi ini. Sabar dalam ibadah, sabar terhadap ujian, sabar terhadap gangguan manusia, sabar mempelajari ilmu agama, sabar berada di atas ketaatan.
mereka mampu untuk istiqamah di atasnya. Ada di antara manusia yang mereka sudah mengenal kebenaran, namun mereka lebih memilih untuk mengekor dan mengikuti hawa nafsu mereka. Karena nafsu mereka sangat jauh dan menyelisihi apa yang telah Allah ajarkan kepada Rasulnya. Dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan kepada umat Islam ini, yaitu kaum muslimin secara keseluruhan. Oleh karena itu kita lihat ma'asyiral muslimin, betapa banyak masyarakat kita di sekitar tempat kita ini hanya segelintir orang saja yang menjalankan kewajiban menunaikan panggilan Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah Subhanahu wa taala serukan kepada mereka, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, kalau sudah dikumandangkan azan di hari Jumat, maksudnya azan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian untuk berzikir kepada Allah, wadarul bai', tinggalkan jual beli kalian. Kenapa Allah hanya menyebutkan tinggalkan jual beli? Karena pada saat itu seluruh kaum muslimin, mayoritas mereka adalah para pedagang. Mayoritas mereka adalah orang-orang yang berniaga di pasar-pasaran. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Allah mengatakan wadarul bai', tinggalkan jual beli. Bukan hanya jual beli yang harus ditinggalkan, seluruh aktivitas ditinggalkan untuk mendatangi seruan panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menegakkan salat Jumat. Dan Allah menjanjikan dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sesungguhnya itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Oleh karena itu kita lihat adanya orang-orang yang mereka sudah mengenal kebaikan, sudah mengenal agama, mengerti tentang kewajiban salat Jumat, tapi mereka berpaling dari agama Allah. Mereka seakan-akan tidak mengetahui, mereka seakan-akan tidak memahami, dan sebagian mereka mendengarkan adzan namun lebih mengikuti hawa nafsu untuk tetap bekerja, untuk tetap beraktivitas. Maka celakalah bagi orang-orang yang mereka telah mendengarkan adzan, telah mendapatkan seruan, telah mendapatkan dan mendengar peringatan, namun mereka menyelisihi apa yang telah diwajibkan untuk mereka. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, beberapa ayat yang Allah sebutkan di dalam surah Thaha menjelaskan kepada kita tentang keadaan orang yang berpura-pura tidak mengetahui tentang perintah Allah, tentang orang-orang yang mereka berpaling dari kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka. Allah kisahkan kepada kita untuk menjadi ibrah, pelajaran, agar kita bisa mengambil pelajaran. Allah mengatakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Dalam beberapa penggalan ayat ini, Allah Azza wa Jalla menceritakan kepada Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam untuk diajarkan kepada seluruh kaum muslimin. Allah mengatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri." Barang siapa yang a'rada, berpaling, berpura-pura lupa, seakan-akan tidak mengetahui dan tidak mendengar, seakan-akan mereka tidak faham, seakan-akan mereka tidak mengerti. Allah katakan, barang siapa yang berpaling 'an dzikri, dari peringatanku, artinya sudah sampai kepada mereka ilmu, sudah sampai kepada mereka peringatan, tapi mereka berpaling dan tidak mau menoleh terhadap perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Mereka seakan-akan tidak mengerti tentang hukum-hukum Allah, yang mana batasan yang halal, yang mana batasan yang haram, padahal mereka sudah mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. A'rada 'an dzikri, a'rada 'an dzikrillah. Mereka berpaling dari peringatan Allah Azza wa Jalla. Dikumandangkan adzan, sibuk dengan pekerjaannya. Ketika telah masuk waktu sholat, mereka sibuk dengan urusan duniawinya dan melupakan urusan ukhrawinya. Apa kata Allah Azza wa Jalla untuk mereka ini? Fa innalahu ma'isyatan dhanka. Maka mereka akan mendapatkan kehidupan yang sengsara, kehidupan yang sempit. Mereka tetap hidup dan tidak langsung Allah matikan. Allah tidak cabut nyawa mereka seketika, tetapi Allah masih berikan waktu untuk hidup kepada mereka. Yang sibuk dengan perniagaan, mereka akan tetap hidup dan terus lalai di atas perniagaan. Tetapi hasil dari perniagaan itu, kekayaan yang mereka dapatkan, itu tidak membuat jiwanya bahagia. Tetapi kehidupannya menjadi kehidupan yang Allah katakan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sengsara, kehidupan yang sempit. Hartanya banyak, tetapi hatinya gelisah. Hartanya banyak, tetapi dia tidak merasakan ketenangan.
rumahnya mewah, kendaraan yang megah, yang sangat melimpah ruah harta yang dia miliki. Tetapi dia sama sekali tidak merasakan kebahagiaan tatkala dia menjalankan kehidupan di muka bumi ini. Karena Allah telah memastikan, fa innalahu ma'isyatan dhanka, untuk mereka kehidupan yang sempit, yang sengsara. Hubungannya dengan istrinya kacau, hubungannya dengan anaknya kacau, hubungannya dengan keluarganya kacau. Dia tidak akan merasakan kebahagiaan sama sekali. Hidupnya sempit, rumah yang luas yang dia miliki seluruhnya terasa sempit. Dadanya terasa sesak dengan keberpalingan orang tersebut dari peringatan Allah Azza wa Jalla. Bukan sekedar mendapatkan siksaan dunia, tapi Allah mengatakan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah Azza wa Jalla akan bangkitkan. Allah katakan wa nahsyuruhu, kami akan bangkitkan dia, yaitu orang yang berpaling ini, yaumal qiyamati a'ma, pada hari kiamat nanti dalam keadaan tidak melihat. Mereka akan bangkit kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tidak melihat. Mereka tidak melihat atau mereka akan bangkit dalam keadaan buta. Allah Azza wa Jalla ditanya oleh mereka. Mereka bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, ya Allah Azza wa Jalla, lima hasyartani a'ma? Kenapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Dulu ketika aku di dunia, aku adalah orang yang melihat," kata orang ini. Maka Allah menjawab, qal kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dulu kami telah memberikan peringatan kepada kalian. Dulu kami telah memberikan peringatan, dikumandangkan azan kepada kalian, diutus rasul kepada kalian untuk menyerukan kepada kalian agar kalian bertauhid kepada Allah, agar kalian melakukan ketaatan, menjauhkan maksiat dari diri kalian. Tapi Allah mengatakan fanasitaha, kalian berpura-pura lupa, kalian berpaling, seakan-akan tidak ada rasul yang diutus, seakan-akan tidak ada pemberi peringatan untuk mengingatkan batasan kehidupan dunia, tentang batasan kehidupan Allah. Kalian melupakan itu semua. Orang sholat kalian bersenang-senang, orang melaksanakan ibadah kalian bersukaria, tanpa mendatangi dan bersusah payah untuk melakukan ibadah yang diwajibkan kepada kalian. Fanasitaha, pada hari ini kalian melupakan kalian, wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini kami pun lupa terhadap kalian. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Ingatlah jamaah, terkadang keberpalingan terhadap agama Allah itu akan dibalas secara langsung di dunia. Tapi terkadang Allah Azza wa Jalla akan akhirkan balasan itu di akhirat, dan ini adalah sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Mungkin saja sebagian orang ketika Allah segerakan azab terhadap mereka di dunia, mereka akan kembali sadar. Karena di antara bentuk musibah itu diharapkan untuk menjadi takhwif, menjadi pertakutan dari seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka menjadi hamba yang munibun. Mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla, mereka bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi orang-orang yang mereka terus berada di atas keberpalingan terhadap agama Allah, orang-orang yang mereka terus melaksanakan sesuatu yang haram, orang-orang yang terus mereka meninggalkan kewajiban demi kewajiban, tidak peduli tentang batasan-batasan Allah, tidak peduli tentang halal haram syariat, maka mereka yang Allah akhirkan siksaan balasannya di akhirat, mereka akan menjadi orang yang lalai. Karena maksiat itu terkadang Allah Azza wa Jalla akhirkan untuk pelakunya, dan Allah akan balas di akhirat nanti. Ingatkah ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, ingatlah satu ayat dalam firman Allah Azza wa Jalla ketika Allah menceritakan tentang keadaan orang-orang yang lupa, mereka sengaja untuk melupakan agama Allah. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idzahum mublisun. Dalam ayat ini Allah mengatakan tentang keadaan orang-orang yang mereka melupakan agama Allah. Falamma nasu ma dzukiru bih, ketika mereka berpaling, ketika mereka berpura-pura lupa terhadap apa yang telah diingatkan kepada mereka. Diingatkan kepada mereka tentang tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, mereka lupa dengan itu. Justru mereka menghabiskan waktunya untuk gemerlap dunia, untuk mendapatkan kebahagiaan yang hanya kebahagiaan sementara, bukan kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan yang terus-menerus akan berlangsung. Tapi mereka menghabiskan waktu untuk dunia. Mereka lupa terhadap apa yang Allah SWT peringatkan kepada mereka. Ketika mereka berpura-pura lupa, kata Allah, Allah tidak langsung azab mereka. Tapi Allah mengatakan fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'.
semakin Allah bukakan segala pintu maksiat, segala pintu perlalaian untuk mereka. Yang suka bertransaksi dengan transaksi riba, dalam keadaan sudah mengetahui bahwa riba itu adalah sesuatu yang haram, maka tidak ada satupun dosa yang Allah umumkan perang terhadap pelakunya kecuali hanya pelaku riba. Dan Allah mengatakan fa'danu biharbin minallahi wa rasulih, umumkan perang dari Allah dan Rasul terhadap orang-orang yang masih memakan harta riba. Orang-orang yang masih bertransaksi dengan transaksi riba, mereka paham tentang ini. Mereka paham orang-orang yang bertransaksi dengan transaksi riba tidak akan bisa tegak di hari kiamat kecuali seperti orang yang kemasukan syaitan karena kegilaan mereka. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumun alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Sesungguhnya orang-orang yang mereka suka bertransaksi dengan transaksi riba di dunia, karena riba ini membuat pelakunya menjadi ketagihan. Selesai riba yang satu, dia akan masuk ke riba yang berikutnya. Dari riba yang kecil, dia akan masuk dan berani untuk menuju riba yang lebih besar. Ketika kalian melihat orang-orang yang bertransaksi dengan transaksi riba, kata Allah, la yaqumun, di hari kiamat mereka tidak akan bisa berdiri, tidak akan bisa tegak, kecuali seperti tegaknya orang-orang yang kemasukan syaitan karena gila. Mereka akan tegak seperti orang yang kemasukan syaitan. Mereka akan berdiri seperti orang yang kerasukan. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Itu disebabkan karena mereka mengatakan jual beli itu sama seperti riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Maka Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Faman ja'ahu min rabbih mau'izatun fantaha. Siapa yang sudah tahu hukum kata Allah tentang riba, bahwasanya riba itu haram, berhentilah. Walahu ma qad salaf, yang telah berlalu biarlah berlalu. Itu urusan Allah Azza wa Jalla. Wa amruhu ila Allah, seluruhnya menjadi urusan Allah Azza wa Jalla. Wa man 'ada fa ulaika humul zalimun. Siapa yang kembali terhadap riba padahal telah mengetahui hukum riba, maka mereka adalah orang yang zalim. Kita lihat ma'asyiral muslimin azakumullah. Ketika Allah Azza wa Jalla menjadikan seorang hamba itu terjatuh di dalam dosa, hamba ini memilih untuk bermaksiat dalam keadaan mengetahui bahwasanya riba itu sesuatu yang haram, maka ketika itu Allah tidak langsung adab dia. Tetapi Allah mengatakan fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Semakin Allah buka segala jenis pintu maksiat, riba yang kecil itu akan menjadi riba yang besar. Maksiat yang kecil akan Allah bukakan menjadi maksiat yang besar. Ma'asyiral muslimin azzakumullah. Seakan-akan pintu maksiat itu semakin mudah, seakan-akan pintu untuk melakukan maksiat itu semakin terbuka. Itu adalah bentuk istidraj dari Allah Azza wa Jalla. Hatta idza farihu bima utu, kata Allah. Dalam ayat ini Allah mengatakan sampai akhirnya mereka senang, sampai akhirnya mereka berbahagia. Kenapa? Pintu maksiat sangat terbuka dan jalanannya sangat mulus. Mereka tancap untuk melakukan maksiat. Ketika mereka sudah dalam keadaan senang, mereka menyangka bahwasanya Allah ridha terhadap mereka. Mereka menyangka bahwasanya usaha mereka tidak akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Karena mereka menyadari seakan-akan tidak akan ada hari kebangkitan. Seakan-akan tidak akan ada hari yaumul hisab, hari di mana amalan seorang hamba akan dihisab. Al-yauma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mereka tidak sadar akan datang suatu hari mulut mereka dikunci, yang berbicara tangan mereka, sementara kaki mereka menjadi saksi bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka usahakan. Ketika mereka sudah senang, yang tidak sholat senang dengan tidak sholatnya, yang mereka melakukan yang haram senang dengan keharaman itu, terbuka pintu maksiat. Akhadnahum baghtah, barulah kami mengadab mereka tiba-tiba. Fa idzahum mublisun, mereka pun menyesal dan menjadi orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Oleh karena itu di dalam Islam ini adalah seorang hamba itu menjadi seorang hamba yang mereka siap tunduk dan patuh kepada Allah. Islam itu adalah agama yang memerintahkan pemeluknya untuk berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang yang beragama Islam itu dikatakan Muslim. Muslim itu adalah orang yang mereka betul-betul menyerahkan dirinya kepada Allah, siap tunduk dan taat terhadap perintah dan larangan yang mestinya mereka tinggalkan. Dan itu semua mereka niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda min ad-dunya wa huwa muqimun 'ala ma'asih, fa'lam annama huwa istidraj." Kalau kalian melihat ada orang-orang yang mereka bermaksiat kepada Allah, tapi maksiatnya kok langgeng,
Maksiatnya kok semakin mudah untuk dia lakukan, maksiatnya semakin mulus untuk dia jalankan. Allah bukakan kepada mereka kenikmatan dunia. Dengan maksiat dia semakin kaya, dengan maksiat dia semakin memiliki harta yang melimpah ruah, dengan maksiat dia semakin memiliki seluruh perbendaharaan dunia ini yang dia senangi. Semuanya ada. Padahal muqimun ala ma'asih, dia tegak di atas maksiat. Ketahuilah kata Nabi, fa'lam annama huwa istidraj. Itu adalah perlelaian dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, untuk kita senantiasa bersabar menjalankan kewajiban, bersabar di atas ketaatan, bersabar di atas ujian yang menimpa setiap seorang muslim hamba Allah Azza wa Jalla. Ingatlah jemaah, apapun yang kita rasakan pada hari ini, kesusahan apapun yang kita rasakan pada saat ini, baik itu kesusahan yang menimpa kehidupan dunia kita, kesusahan dalam mendidik anak dan istri, kesusahan dalam memilih teman-teman yang baik, kesusahan dalam mempelajari ilmu agama, kesusahan dalam menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ingatlah, semua itu akan berbuah manis di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan setiap orang yang menanam, dia akan memanennya di hari kiamat nanti. Setiap orang yang menabung amal di dunia ini, maka mereka akan memanen apa yang telah mereka usahakan ketika mereka hidup di muka bumi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil qail fi muhkamit tanzil wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-shadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun, أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Di hari Jumat yang mulia ini, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak salawat dan salam kepada beliau. Man shalla alayya wahidah, sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Nabi, barang siapa di antara kalian yang berselawat kepadaku satu kali dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, maka Allah akan membalas pujian kebaikan tersebut dengan 10 kali sesuatu yang berlipat ganda dari apa yang dilakukan oleh seorang hamba Allah Azza wa Jalla. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فاغفر للأنصار والمهاجرة، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونعوذ بالله من النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أقيموا صفوفكم واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Saddul khalal la tadru furjatan lisyaitan. Shaf diluruskan dan dirapatkan untuk kesempurnaan salat.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.